Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf, saya ingin bertanya. Saya pernah membaca buku dari suatu ormas Islam, di mana buku tersebut yang menjadi rujukan ormas tersebut ada fatwa bahwasanya bersalaman dan menyentuh wanita yang bukan mahram itu diperbolehkan asalkan dengan tanpa syahwat. Dia berdalil dengan hadis Rasulullah itu ketika berbaiat pernah menjabat tangan seorang wanita. Apakah betul seperti itu, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya mau menanyakan, apabila kita mendapatkan uang dari suami, Bu ya, untuk belanja, lalu masih ada sisa. Nah, sisa ini apakah itu menjadi hak untuk istri atau suami? Karena si istri ingin memberi kepada orang tuanya, juga memberi kepada pondok, apakah harus dikembalikan ke suami lalu diberikan kepada orang tuanya atau bagaimana, Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada adab dan tata krama di dalam kita membaca hukum ya. Di masyarakat kita mungkin ada orang yang bersalaman, mungkin seorang ustadz salaman dengan muridnya dan sebagainya. Akan tapi ini satu sisi, kita jangan mudah menyalahkan orang, merendahkan orang. Ilmu hendaknya untuk kita sendiri terlebih dahulu. Bukan kerjaan kita untuk mengoreksi, oh kiai itu kok begini, atau Habib ini begitu. Kenapa kita harus mengurusi orang? Memang kita sudah bebas dari dosa. Cuman berbicara tentang bagaimana bersalaman yang bukan mahram ini adalah ijma', kesepakatan ulama. 4 madhab semuanya mengatakan terlarang. Dan kita tidak bisa, ini lebih perlu kita dengar. Siapapun. Kalau yang berbeda itu biarpun bapak saya ataupun siapapun dia, ini adalah ijma'. Ini adalah kesepakatan dari 4 madhab. Kesepakatan 4 madhab. Nanti ada perkenan qawaid minan nisa, perempuan-perempuan yang sudah tidak ada harapan untuk bersenang-senang, tidak ada syahwat, tidak punya syahwat dan tidak membangkitkan syahwat. Perempuan yang sudah sepuh, yang sangat sepuh-sepuh, ini pun pendapat lemah, baru orang semacam itu bolehlah. Ini ada pendapat. Akan tapi tetap kulis sakitin lakit, setiap yang jatuh ada yang mengut. Ya pun orang tua renta tetap saja. Namanya perempuan, laki-laki ada bangkit syahwat suatu ketika. Karena syahwat itu adalah sudah nggak peduli lagi. Bahkan mungkin binatang, orang berhubungan dengan binatang. Jadi jangan meremehkan yang demikian itu. Maka tapi begitulah yang dikatakan para ulama. Kami tidak akan melampaui omongan para ulama. Yang kita punya tulisan masalah ini, kita lacak perkataan ulama 4 madhab. Bahkan dikatakan ini adalah ijma' para ulama. Semacam itu. Kalaupun ada orang yang mengambil fatwa yang semacam itu, semoga Allah mengampuni siapapun, karena ini adalah masalah ilmiah. Tidak boleh kita melanggar satu perkataan ulama hanya atas dasarnya apa? Ini hadisnya kan bukan mutawatir. Bukan hadis tingkat pertama, hadis yang mutawatir yang qat'ud dalalati qat'ud thubuti. Enggak. Karena ijma' ulama itu bisa berdasarkan hadis dhaif sekalipun. Kalau sudah ijtihad para ulama, disepakati ulama, kita akan dididik untuk patuh kepada ulama. Ini adalah untuk Anda sendiri. Dan kami tidak, setelah kita lacak, kita baca adalah semacam itu. Hanya nanti ada perkenan bihail, pakai pembatas. Pakai pembatas pun kalau dibuka, biarpun pembatas masih bisa nyubit loh ya, ini bermasalah ini. Pembatas bisa nyubit ya, cubit-cubitan ini bisa. Malah ini dihindari dari yang demikian itu. Dan salaman bukan segala-galanya. Sebab di sebagian masyarakat Cina sana, bahkan ada yang mengatakan salaman itu aib dan celah. Beruntunglah jadi orang Sunda, kalau laki perempuan cukup begini Pak. Ini sudah aman nih, sudah sopan ya. Ya ini beruntunglah jadi ya, kalau masyarakat Arab begitu menjaga sudah antara laki dengan perempuan. Laki perempuan di masyarakat Arab sudah aman. Seperti itu. Tapi di masyarakat yang seperti masyarakat kita yang sangat biasa, sepupu, ponakan mahram. Haram dinikah. Bersalaman dengan ponakan ada masalah. Orang lain misalnya. Tapi ini secara ilmiah. Pendapat para ulama, ini bukan omongan saya. Jangan dinisbatkan omongan kepada kami. Kami tidak ada itu. Ulama, dan kita punya catatan hal ini. Ulama, jumhur, jumhur, bahkan dikatakan sebagai ijma' bahwasanya adalah haram.
Adapun hadis yang memang sebagian ulama mendapatkan hadis li ayyuta'ana ahadukum bi mikhyati min hadidin khairum min an tamassa imra'atan la tahillu lah. Ini hadis sebagian mengatakan hadis tidak sahih, akan tapi ulama telah berijtihad sepakat bahasanya haram. Nanti baru ada perkenan kalau pakai hail, sebagian mengatakan pakai hail pembatas. Kemudian pakai pembatas, kemudian setelah itu pakai orang tua. Ini ada perkenan dalam sisi ini. Orang tua. Akan tapi kalau masih muda-muda dan sebagainya, membuka pintu maksiat, dan hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah yang kita ketahui dari pendapat para ulama-ulama besar 4 madhab, pengikut imam 4 madhab. Kalau ada satu orang si A, si B, si C, ingat, pekerjaan seorang mujtahid bukan hujjah, apalagi seorang kiai atau ustadz di akhir zaman. Kalau ada ustadz bersalaman, bukan hujjah. Jangankan ke ustadz, pekerjaan seorang mujtahid pun bukan hujjah. Yang jadi hujjah adalah pekerjaan Nabi SAW. Ada baiat Nabi tidak benar kalau Nabi berbaiat bersalaman, tidak. Nabi berbaiat adalah dengan qaul, dengan omongan. Berbaiatlah kepadaku wahai wanita Arab. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Antu'minu billahi alla tasrikna, anta tu'minna billahi wa la tasrikna wa la tazdina. Hendaknya engkau berbaiat kepada kami untuk berbaiat tidak beriman kepada Allah. Ya Rasulullah, kami berbaiat dengan lisan saja. Wala tasrikna, agar kalian jangan mencuri. Ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Wala tazdina, agar kalian tidak berzina. Sayyidina Hindun mengangkat tangan, ya Rasulullah, apakah perempuan merdeka seperti kami ini mungkin berzina? Kemuliaan Arab itu, zaman itu. Jadi zina itu gak kebayang bagi orang mulia, rendah sekali. Sehingga waktu Sayyidah Hindun itu diajak berbaiatlah kalian wahai wanita-wanita untuk tidak berzina, tuh heran. Loh, kok kami disuruh berbaiat tidak berzina ya Rasulullah? Hal tazdil khurratu, apakah seorang kami seperti kami ini mungkin kebayang berzina? Nggak kebayang berzina ini. Kelas mulia ini. Sekarang rendah ini, zina terjadi sana sini karena pendidikan yang salah. Baik, itu seperti itu. Ini pendapat ulama, bukan omongan kami. Jangan sampai dibenturkan saya dengan kiai fulan, ustadz fulan atau siapapun. Tidak. Ini pendapat ulama. Kalau ada yang ingin tahu, nanti saya berikan tulisannya. Ini hujah-hujahnya para ulama seperti ini dan sebagainya. Kami ini nukil. Apa yang kami omongkan di sini bukan dinisbatkan. Kalau bertanya Buya, pendapat Buya kayak apa? Oh, tidak akan keluar jawaban. Saya tidak punya pendapat. Dan itu sudah saya kaji berkali-kali. Dan alhamdulillah tidak menghalangi siapapun untuk bersahabat dan berkawan. Ibu tidak pernah salaman dengan kami. Ya, baik semuanya. Baik semuanya. Tidak ada salaman, tidak ada masalah. Dan tidak akan mengurangi. Biarpun suaminya sangat dekat dengan saya tidak salaman dengan istrinya juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang. Kebaikan tidak harus dengan bersalaman. Kebaikan dengan doa. Kebaikan dengan memberi kebaikan secara nyata. Apa sih arti sebuah salaman jika ternyata ada kebencian di dalam hatinya? Baik. Ini adalah perkataan ulama, dan ingat jangan dibenturkan saya dengan kiai atau ustadz atau siapapun. Ini perkataan ulama. Dan begitulah kita lacak. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini dalilnya bukan qat'iyud dalalati, bukan mutawatir, ini masih ada mungkin khilaf. Memang celah khilaf itu ada. Tapi kalau ulama sudah mengatakan begitu, mau ngomong apa lagi? Siapa lagi kita percaya kalau bukan ulama? Atau engkau sudah punya posisi sama dengan para mujtahid? Paling enak adalah selesai Allah. Dan kami tidak akan, jangan mencaci siapapun yang masih bersalaman. Kita tidak tahu apa di balik itu semuanya. Mungkin Masya Allah karena orang ya melihat ini orang awam, kalau tidak disalami nanti kecewa dan sebagainya. Dia tidak ngerti halal haram kan. Sudah terlanjur datang mau salaman kok astagfirullahaladzim, jangan kan tidak enak banget. Mungkin begitu, kita tidak tahu. Dan kadang kita setelah di satu tempat kita tidak sadar, yang namanya orang rame. Kita juga pernah tidak sadar ibu-ibu ternyata ibu-ibu ini semuanya. Karena nerenjel masuk pada bapak-bapak. Nah, hal semacam ini kan kasus yang darurat. Bukan jadikan hujah. Bahkan pernah di pulau mana itu, dulu beberapa tahun yang lalu itu, nggak bisa keluar kalau tidak salaman kita. Semuanya gerupunin, pintunya cuma satu dok. Wah ini kacau nih. Nggak bisa keluar Bu ya kalau tidak salaman. Lah, nggak bisa. Ini mereka nggak ngerti itu. Masa harus ceramah lagi, jangan salaman. Nggak mau tetap. Akhirnya apa? Ya sudahlah, tutup pakai begini. Yang cepat, buka dulu salaman. Situ. Khusnudan mereka kepada ulama, cuman mereka kan belum punya ilmu. Nah, sebagian para ulama kadang memaafkan yang demikian itu dalam tempo tertentu. Kalau sudah ngerti ya sudah, jangan. Maka dari jangan suudon kepada siapapun. Akan tapi kalau tanya ilmu, ini jawabannya, dan bukan jawaban saya. Ini jawaban para ulama.
Adapun masalah nafkah seorang suami itu ada nafkah yang sifatnya adalah titipan. Tolong belanjalah, nanti kembalikan. Biasanya suaminya suka nanya, balikannya mana? Kalau suaminya mengatakan kembalian sudahlah ambil buat ente saja. Atau minta aja, karena pasti ngomong, bang kalau ada lebih gimana nih? Gitu aja. Sudahlah pokoknya neng, belanja yang cukup. Selebihnya adalah buat kamu, enak. Biasanya perempuan kalau dibegitukan lebih hebat, lebih pintar ngirit. Lebih ngirit. Tapi kalau dibebaskan nggak begitu nanti. Malah paling kembalikan lagi suami, dihabisin aja deh. Nah, ini bermasalah itu. Jadi ada siasat juga. Ajari suami, suami serahkan pada istri, suruh nabung-nabung. Jangan terlalu pas kok hitung-hitungan bener. No. Coba ajukan proposal dulu mau belanja. Ini kasih model apa gitu ya. Biasa saja. Akan tapi kalau bang seorang istri ingin memberikan kepada orang lain, hendaknya dia bertanya, apa sih salahnya bertanya? Atau dengan ikrar tadi, abang kalau ada lebih akan saya tabung buat saya ya. Oh iya neng, tidak apa-apa, ambil. Tabung, setelah itu belikan kepada siapa saja. Wallahu a'lam bissawab.